Oke sahabatir, ini adalah topologi dari load balance PCC, failover dan juga bridge dengan menggunakan router 4G, 2 ISP, ProLink DL7303 dan Orbit Pro H1. IP dinamis dari ProLink DL7303 192.168.1.1 masuk ke Ether 1 MikroTik RB750 GR3. Kemudian IP dinamis dari Orbit Pro H1 masuk ke Ether 2 dengan IP 192.168.8.1. Ini satu. Kemudian Ether 3 dan 4, kemudian Ether 5 ini akan di bridge ke klien atau ke pengguna dengan IP 10.10.10.1. Kemudian nanti akan kita masukkan atau kita list ke address list pada firewall dengan ISP dan IP kliennya 192.168.1.0 dari ProLink, dari 1 ini jadi 0, kemudian 192.168.8.1 menjadi titik 0. Ini dari Orbit Pro H1 ISP 2. Kemudian di klien atau di sisi klien 10.10.10.1 menjadi 10.10.10.0. Oke sahabat semua, itulah gambaran atau topologinya. Ether 3, Ether 4 dan Ether 5 ini bridge dengan IP 10.10.10.1. Ini sementara ke laptop untuk dilakukan settingan. Setelah setting bisa sahabat sambungkan ke access point baik di Ether 3, 4 maupun 5. Kemudian di sumber internet router 4G ProLink dan Orbit Pro H1 ini secara default juga langsung bisa. Yang penting sudah bisa diaktifasi dan bisa menghasilkan internet tanpa dilakukan settingan khusus kedua ISP ini. Langsung masuk ke MikroTik dan langsung bisa dilakukan settingan. Oke sahabat, ikuti settingan lengkapnya mulai dari basic setting atau setting dasar yang pertama. Yang kedua adalah masuk kepada settingan load balance PCC-nya, kemudian routingnya, bridge-nya, dan juga failover, serta melakukan uji. Simak terus. Kali ini kita akan melakukan load balance PCC dengan menggabungkan dua ISP dari router 4G. Yang pertama adalah router 4G ProLink DL7303 yang juga support CA dan MIMO. Kemudian yang kedua adalah Orbit Pro H1 Huawei B535 yang juga MIMO dan support CA. Sama-sama di atas Cat 4 yaitu Cat 6. Oke, kita langsung sudah terkoneksi. Di sini terkoneksi lewat LAN di Ether 3 dari MikroTik RB750 GR3. Oke, ini masih terhubung dengan internet dan kita settingkan off semua wifi-nya dan kita biarkan terhubung. Oke, hanya terhubung dengan LAN. Ether 1 terhubung dengan ProLink DL7303, Ether 2 terhubung dengan Orbit Pro H1. Kita membuka Winbox karena Ether 3 terhubung dengan PC atau laptop saat ini. Oke, kita diklik di bawah Mac ini, logingnya masih admin secara default, passwordnya kosong. Kita klik connect. Nah, kita langsung saja untuk tahapan pertama, settingan dasarnya. Yang pertama, untuk interface ini, Ether 1 dari ISP1 di ProLink DL7303. Bisa kita beri nama di sini, datar ProLink, dan Ether 2 datar Orbit, apply OK. Dan Ether 3 adalah untuk LAN ke PC terhubung untuk dilakukan settingan. Langkah berikut kita ke IP DHCP client, kita klik tambahkan di Ether 1 sebagai sumber internet ISP1 ProLink DL7303. Kemudian di add default root ini kita no saja. Nanti kita buat root secara manual. Kemudian kita add lagi untuk Ether 2 dari Orbit untuk
default rootnya kita no saja, apply oke, keduanya sudah bound. Langkah kedua kita add DNS nya, IP DNS. Di sini sudah terbaca keduanya. Kita klik allow remote request. Kita juga bisa menambahkan DNS Google 8.8.8.8. Kita klik ke bawah lagi, yang pertama itu primer, yang kedua sekunder 8.8.4.4. Kita klik apply oke. Jadi sahabat bisa lihat IP address yang pertama 192.168.1.1 ini dari Prolink DL7303, dan yang kedua 192.168.8 ini .1 ini dari Orbit Pro H1. DHCP client sudah, kemudian DNS sudah. Yang berikut adalah IP firewall. Pada tab NAT ini kita klik tambahkan untuk menu general. Pada chain ini tetap SOSNAT. Out interface ini Ether 1 Prolink, kemudian di Accent Masquerade. Pastikan Ether 1 dan Accentnya Masquerade. Klik apply kita add lagi Ether 2 di menu general. Out interface ini pada Ether 2 Orbit, kemudian Accentnya Masquerade. Tahapan berikut lagi. Sebelumnya kita bridge dulu antara Ether 3, 4, dan 5. Di menu bridge kita akan berikan bridge 1 saja, apply kemudian di port sini kita akan tambahkan untuk port 3 karena port 3 karena port 1, 2 sudah ada ISP nya. Kita tetap di bridge saja, kemudian apply kita add lagi untuk port 4 nya di bridge, kemudian kita add lagi untuk port 5 nya, apply kemudian yang berikut adalah kita buat IP untuk bridge nya. IP address kita tambahkan untuk 10.10.10.1/24. kemudian interface-nya kita pilih bridge 1, apply yang berikut kita buat IP hotspot-nya. IP hotspot di tab server ini kita manfaatkan hotspot setup. Kita akan pindah ke bridge 1, next saja. DNS name dibiarkan saja, dan sekarang sudah berhasil. Kita bisa buat lagi satu user, misalkan user 1 password 123, apply yang kedua user 2 password 123. Ini untuk login. Selanjutnya MikroTik akan kita restart dulu ke sistem dan reboot. Kita akan tunggu sesaat setelah MikroTik di reboot atau di restart. Sahabat, IP nya sudah terbaca 10.10.10.1. Coba kita connect lagi dan sudah bisa masuk. Sahabat, ini sudah loading, dan kita coba masukkan dengan user pertamanya admin password kosong dan kita klik connect. Sahabat, sudah bisa loading tapi internetnya belum bisa jalan. Kita akan buat root manualnya. Langkah berikut kita akan buat root manual dengan klik IP root. Nah, di sini masih defaultnya dan kita klik tambahkan. Untuk yang pertama ini destination address-nya biarkan gateway-nya. Gateway yang pertama ini adalah ISP yang pertama, yaitu seperti bisa dilihat di DNS ini 192.168.1.1. Sahabat, untuk ISP yang pertama ini 192.168.1.1 pada gateway, kemudian cek gateway-nya, ping kita pilih ping, kemudian distance-nya ini kita beri 1 karena untuk ISP yang pertama, kemudian kita play. Yang berikut ISP yang kedua 192.168.8.1, kemudian
cek gateway-nya ping, distance-nya kita beri angka 2 untuk file over. Kemudian kita klik apply. Oke, apply. Oke. Dengan demikian kita coba ping di sini google.com dan sudah jalan. Oke, sahabat bisa lihat dan di sini internetnya sudah bisa jalan. Oke sahabat, kita lanjut kepada tahapan yang kedua yang spesifik ke load balance PCC-nya. Pertama kita membuka Winbox dan pastikan terhubung lewat LAN saat ini. Kemudian ini sudah terbaca dari bridge tadi 10.10.10.1. Kita klik di bawah MAC address dan tetap connect. Langkah selanjutnya di menu IP firewall, langkah pertama kita ke address list untuk membuat atau menginput IP dari ISP dan klien. Yang pertama kita beri nama dulu, misalkan ISP datar klien. Kita buat IP address yang pertama untuk prolink. ISP yang pertama 192.168.1.0, jadi bukan titik 1 karena kita /24. Kita klik apply, kemudian kita copy lagi yang berikut. Kita buat ISP yang kedua 192.168.8.0/24. Oke, kita klik apply lagi, dan yang ketiga itu untuk klien. Kita copy lagi untuk yang ketiga. Untuk klien ini di bridge tadi, IP bridge 10.10.10.0/24. Oke, kita klik apply. Oke, setelah itu ketiganya sudah terbentuk. Untuk yang kliennya bisa lebih, sahabat bisa menambahkan sesuai dengan IP yang sahabat miliki atau ISP dari klien. Bisa tambahkan seterusnya sesuai dengan settingan atau topologi dari MikroTik sahabat. Langkah berikut setelah address list ini kita buat dari klien ISP1, ISP2 dan ke klien. Kemudian kita ke menu Mengel. Yang pertama kita akan bypass dengan klik Mengel, klik tambah. Pada menu general ini chain-nya ini pre-routing. Kemudian pada menu advance destination address list-nya ini kita pilih ISP client. Kemudian action-nya kita pilih accept atau mengikuti. Kita klik apply. Oke, ini untuk membypass. Langkah berikut setelah kita bypass, kita akan membuat inputnya dengan mengklik tambah. Di menu general, C-nya adalah input, kemudian in interface-nya adalah Ether1 prolink, jadi inputan yang pertama. Kemudian action-nya adalah mark connection. Oke, kemudian kita beri nama ISP1, apply. Oke, kita tambah input untuk ISP2 yaitu di orbit. Kita klik tambah. General ini di general adalah input, kita masih di input. Kemudian in interface ini pada Ether2 untuk ISP orbit. Kemudian action-nya adalah mark connection, kita beri nama ISP2, apply. Oke. Tahapan pertama bypass, tahapan kedua input ISP1 dan ISP2, dan kita akan masuk kepada tahapan berikut. Oke sahabat, kita akan tambah menu untuk output kedua ISP. Jadi bypass, input, kemudian output. Kita klik tambah, masih menu Mengel. Di chain ini kita pilih output, kemudian connection marknya kita pilih ISP1. Kemudian di menu action adalah mark routing, dan di sini kita bisa buat nama ISP1. Jangan lupa postraf-nya ini dibuang. Untuk input tadi postraf-nya tetap tidak perlu diotak-atik. Untuk output ini postraf-nya kita buang. Kita klik apply. Oke. Jadi sahabat bisa lihat kalau di input ini masih tetap
post draftnya tetap tercentang. Post draftnya kita lepas. Kemudian itu ISP yang pertama. Kita input lagi output untuk ISP yang kedua. Di menu general, menu change-nya atau menu change-nya output, kemudian connection mark-nya pada ISP 2, kemudian action-nya adalah mark routing, kemudian new routing mark-nya diberi nama route ISP 2, pas draftnya dibuang, apply, oke. Untuk bypass input kedua ISP, output kedua ISP sudah selesai, dan kita lanjut yang berikut. Oke sahabat, kita masuk kepada pembuatan LB PCC nya. Kita klik tambah di menu general ini pre-routing, kemudian advance ini pada search address list kita beri pilihan ISP client, kemudian dash address listnya, destinationnya kita pilih client, tapi ininya diberi tanda seru atau bukan ISP client. Kemudian ke peer connection classifier, untuk yang pertama both address and port 2 ISP pertama dari angka 0. Kemudian ke menu ekstra, di sini ada DSD address tipe ini, kita klik, kemudian buka dan kita pilih lokal. Invertnya kita aktifkan. Pada menu accent kita pilih mark connection dan pas draftnya diaktifkan, kemudian kita pilih ISP1 yang sudah ada, klik apply. Ini untuk LB PCC nya yang pertama. LB PCC yang kedua, kita klik tambah, pada menu general tetap pre-routing. Untuk menu address, search address listnya tetap pada ISP client yang kita buat di address list tadi. Kemudian destination addressnya kita pilih ISP client tapi bukan, kita beri tanda seru seperti ini. Kemudian peer connection classifier-nya kita pilih both address and port, kemudian ada 2 ISP jadi kita beri angka 2 di sini, dan ini ISP yang kedua dengan angka 1, ISP yang pertama dengan angka 0. Ekstranya kita pilih destination address tipe ini ke lokal, invertnya kita aktifkan, actionnya kita pilih mark connection, dan di new connection marknya kita pilih ISP2, kemudian pas draftnya tetap aktif dicentang, apply, 6 tahapan sudah selesai, dan kita akan lanjut kepada tahapan berikut. Tahapan berikut kita akan buat routingnya, atau routingnya. Kita tetap di menu, kita klik tambah, kita akan route untuk ISP1 di menu general, C-nya pre-routing, kemudian connection marknya kita akan pilih untuk ISP1, di connection mark. Kemudian menu advance ini search address listnya kita aktifkan ISP kliennya, lanjut ke destination address list, kita buka atau aktifkan tanda serunya dan pilih ISP client. Kemudian di menu actionnya adalah mark routing, kemudian kita akan pilih ISP route ISP1, post draftnya tetap diaktifkan, kita klik apply. Itu untuk ISP yang pertama, routing ISP yang pertama. Kita akan tambahkan untuk routing yang ke ISP yang kedua, masih di menu menu, kita klik tambah. Di general ini change-nya pre-routing, connection mark-nya ISP2, kemudian advance-nya search address list kita aktifkan ISP client, yang kedua ISP client tapi bukan, dengan mengaktifkan tanda serunya. Action-nya adalah mark routing, kemudian new connection mark-nya kita pilih ISP yang kedua, pas draftnya dibiarkan dan kita klik apply. Oke sahabat, sudah selesai proses manual dan load balance-nya. Jadi pastikan angka 0 sampai 8 ini berurutan seperti ini. Berikut kita akan route manual untuk mark routing yang kita sudah buat ini. Kita ke IP route. Di sini masih defaultnya, dan kita tambahkan untuk routing yang baru kita buat. Untuk destination address-nya biarkan saja, gateway-nya kita akan berikan
Untuk ISP1 192.168.1.1, kemudian cek gateway-nya ping, distance-nya di angka 1, kemudian routing mark-nya kita pilih route ISP1. Oke, kemudian kita klik apply. Oke, ini sudah terbaca untuk route ISP1. Oke, kita tambahkan route untuk ISP2 routing mark-nya, yaitu di destination address 00 saja, gateway-nya ke ISP2 orbit 192.168.8.1, kemudian di gateway-nya ping, distance-nya 1 agar outputnya bisa 1, kita harapkan bisa bertambah dari ISP1 ISP2 menjadi 1. Kemudian routing mark-nya kita pilih ISP2, apply. Oke, sahabat, ini sudah reachable semua. Ini juga reachable, semua sudah reach, berarti settingan kita sudah selesai dan kita akan uji. Kita bersihkan dulu di IP firewall connection ini, kita select all, kemudian kita hapus semua. Oke, kemudian sahabat bisa lihat ini adalah tampilan interface-nya. Oke, pastikan sudah tersambung dengan jalur LAN, pastikan mikrotiknya sudah tersambung lewat jalur LAN, wifi-nya off semua, sudah tersambung lewat mikrotik. Di IP hotspot kita lihat aktifnya. Oke, di admin, user admin. Oke, kita coba play YouTube, apakah sudah bisa work atau jalan. Sudah on, sudah tersambung dengan ISP dari ProLink maupun dengan Orbit Pro H1. Jadi sahabat bisa lihat orbitnya kita disable. Oke, pastikan disable, dan ProLink atau ISP1 kita enable. Jadi pastikan enable atau pastikan tercentang biru, dan kita menunggu sampai running. Jadi ISP dari Orbit kita matikan. Oke, sudah running, dan kita coba untuk uji lagi. Ini file over ke ISP1 ProLink DL7303, Orbit Pro atau ISP2 nya off, ternyata jalan. Jadi menguji file overnya jalan dengan baik ya. ISP2 nya pingnya 79, dan ternyata downloadnya juga kecil. Sahabat bisa lihat ProLink. Jadi ISP kedua di Orbit ini kita off kan, dan kita lihat downloadnya 2,85. kita lihat uploadnya. Untuk ProLink DL7303 file overflow di LBB PCC ini, dan uploadnya juga 18, jadi bisa tembus 30 sampai 40 Mbps untuk uploadnya, dan 4 sampai 5 Mbps untuk download. Bisa 2 kali lipat bagi yang multi speed. Oke sahabat, kita aktifkan keduanya antara Ether 1 dan Ether 2. Kita nunggu running. 1 dan 2 semuanya running atau aktif, dan kita uji untuk load balance PCC nya. Oke sahabat, setelah terhubung, pingnya yang tinggi, download saat ini 2 sampai 3. Oke, 3, dan kita lihat keduanya jalan, TX dan RX, ISP1 dan ISP2. Oke, setelah penggabungan downloadnya 3,51 dan uploadnya yang memang 2 kali lipat, ISP1 dan ISP2. Sahabat bisa lihat. Oke, di sini 2019, jadi bisa tembus 38 Mbps. Dan kita lihat uploadnya juga besar, downloadnya 3,551 dan uploadnya 38. Ini setelah digabung. Oke sahabat, itulah perbandingan PCC load balance file over ketika kita disable 1 ISP kedua berfungsi, disable ISP kedua, ISP1 berfungsi,
dan ketika jalan kedua-duanya bisa bergantian berfungsi atau bisa up lebih sedikit. Jika kita gunakan multi, maka akan misalkan di download dengan IDM, itu bisa berfungsi kedua-duanya. Bermanfaat. Salam sukses buat sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.